Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu akan membahas yaitu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah termasuk mukjizat Nabi kita tercinta di mana keasliannya akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Qur'an juga memiliki banyak keistimewaan serta keajaiban terkandung di dalamnya dan tidak terdapat pada kitab atau buku-buku lainnya. Yang kita tahu dengan membaca Al-Qur'an adalah merupakan ibadah di mana setiap hurufnya dihitung 10 pahala kebaikan serta terkandung banyak keutamaan. Apa keutamaan-keutamaan tersebut? Di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Yang pertama, keutamaan yang pertama yaitu agar kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa innahu lahu wa rahmatu lil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat baginya, bagi orang-orang yang beriman. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena dengan kita membaca Al-Qur'an kita akan diberi petunjuk dalam setiap urusan, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik urusan bergaul dengan manusia, baik urusan perjodohan, urusan keluarga, urusan berusaha, ataupun urusan pekerjaan. Urusan-urusan menggunakan harta, Allah tunjukkan semua itu melalui Al-Qur'an. Tinggallah kita sendiri, mau atau tidak, mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau saja kita mau, maka hidayah beserta rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Baik kemudahan dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa keutamaan yang kedua? Keutamaan yang kedua dengan membaca Al-Qur'an yaitu sebagai penawar atau obat penyembuh. Penawar dan penyembuh buat diri kita sendiri. Sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Sementara orang-orang yang tidak beriman, maka pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah dipanggil dari tempat yang jauh. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan obat penawar hati, pelipur lara dalam setiap permasalahan yang telah ia hadapi.
Contohnya apa? Contohnya anak muda zaman sekarang nih, kita lagi galau, kita lagi kena musibah. Segeralah kalian membaca Al-Quran. Atau ketika kita lagi sakit, solusinya adalah membaca Al-Quran ataupun dibacakan Al-Quran. Bagi orang-orang yang beriman, ayat-ayat Al-Quran dapat bereaksi sebagai penawar atau obat, solusi terbaik, langsung ataupun tidak langsung. Karena apa? Karena dengan kita membaca Al-Quran, pikiran kita menjadi tenang, masalah akan tenang, penyakit kita akan mereda, dan dengan perlahan kita akan sembuh dengan sendirinya. Bisa jadi kita temukan obat unik, tak pernah dibayangkan sedikit pun. Dan jika Allah menghendaki, maka tidak ada kata satu hal yang tidak mungkin baginya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita. Al-Quran kita sebagai penawar hati, sekaligus solusi dalam kehidupan kita. Obat penyembuh penyakit yang menimpa diri kita ataupun orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dengan membaca Al-Quran dalam satu hari satu ayat ataupun dalam satu hari 5 ayat. Kita harus bersyukur dan alhamdulillah. Dan kita harus lebih memaknai maknanya agar betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu sebelum pamit ada pantun dulu nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.